20 ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, sedikit pun aku tidak takut. Sedikit pun aku tidak takut. Jangankan polisi. Bentar dulu Bang Ali. Jangankan polisi John, jangankan polisi, si Paulus pun datang menemuiku, aku nggak takut. Iyalah, ngapain kita takut? Jangankan polisi, si Paulus, bahkan Yesus pun datang, aku nggak takut. Iya, nggak masalah. Ya makanya kamu jangan ngaku-ngaku John, nggak boleh. Nggak ada yang takut. Kalau SD nggak takut. Aku bilang jangan ngaku-ngaku Baluang. Gitu. Jangan ngaku-ngaku, nggak boleh gitu John, nggak boleh. Biar takut sih. Saya aja pengangguran gitu loh. Kamu masih mending, kamu satpam, kamu punya pekerjaan tetap. Saya pengangguran. Saya nggak malu, saya mengakui saya pengangguran. Nggak malu saya John. Oke lah SD, oke lah. Beda, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Katakan bahwa kamu bukan polisi. Ya, katakan kalau kamu bukan polisi. Minta maaf. Ngapain? Enggak ambak polisi ada. Polisi ada yang keberatan. Ngapain? Oh, kepolisian gak ada keberatan. Oke, Pak Polisi, si John Tel ini menyebut dirinya dia adalah seorang polisi. Setelah saya cek ternyata sarpam. Saya udah menyuruh dia meminta maaf, tapi dia tidak mau. Katanya dengan alasan polisi aja tidak keberatan. Itu katanya. CST itu biar takut, makanya aku bilang polisi. Nggak takut aku, nggak takut. Sedikit pun aku nggak takut. Pengacara aja udah banyak loh. Pengacara naik-naik diskusi sama aku dengan alasan mau lapor. Gak takut, aku nggak takut. Ya, nggak takut sedikit pun aku nggak takut. Jangankan polisi, pengacara, Pak Presiden pun sekalian datang paling aku Pak Presiden. Nah gitu paling. ST, udah? Apa? Itu tadi yang aku bilang. Apa yang kau bilang? Agama kita itu jangan saling menjelekkan. Mana iman siapa kita yang menjelekkan? Udah jelek kok. Mana ada yang menjelekkan? Memang udah jelek agamamu. Mana iman kita yang kita menjelekkan agamamu siapa? Kita percayakan itu aja yang kita imani. Gitu loh. Iman gabrul sama siapa? Kalau iman yang menghilangkan akal sehat. Kalau kita mau iman orang lain, macam gak percaya kita. Iya, kalau iman, kalau iman yang dikedepankan untuk beragama, itu sama saja kamu. Iya, seperti orang gila atau binatang. Ya, di mana kalau kita tidak berpikir menilai, bisa jadi sandal jepit itu bisa kau tuhankan kalau ada yang namanya iman. Percaya saja, maka digunakanlah akal untuk menilai. Kalau kita menggunakan akal, berarti kita tidak hanya menggunakan iman. Kita bisa menilai sandal jepit itu kepatutannya menjadi Tuhan. Karena dia dijepit, karena dia ada di kaki, karena dia ada di lokasi terhina, maka tidak pantas sandal jepit itu dituhankan. Tetapi kalau kamu mengedepankan iman, persoalan imanku kamu bilang, sandal jepit pun bisa kau tuhankan. Sama seperti yang ada pengajaranmu yang menyatakan adanya seorang wanita merupakan ciptaan Tuhan, tetapi mampu melahirkan penciptanya. Ini logikamu di mana? Pak, akal sehatmu di mana? Kamu mengimani ajaran yang menghilangkan akal sehat. Itu sama saja kamu mengimani atau mempercayai jika ada berita yang mengatakan seorang wanita bisa melahirkan anjing. Itu sama. Berarti kamu kalau kamu mengimani seperti itu, Tuhan bisa dilahirkan oleh ciptaannya, maka sama saja jika ada pun berita ada seorang wanita bisa dilahirkan anjing, kamu terima aja, kamu nggak perlu selidik karena kamu nggak perlu menggunakan akal. Pak, nggak segampang bahasa Bapak ini. Orang kita Kristen ini, Pak. Memang gampang sekali orang Kristen dibodohin. Orang Kristen bukan cuma di Indonesia, biar tahu apa di luar negeri sana Pak, banyak orang. Dengar ajaran tadi yang ditanyakan sama si Hesti, kamu tidak bisa tunjukkan di dalam Matius 7:21 dikatakan tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Melainkan Masalah mereka yang tentang melakukan Bible kehendak itu Bapa saya di nggak sorga. tahu. Iya, Bang pertanyaan si Ali, Hesti izin tadi. saya aja dulu Bang Ali, nanti digantikan yang lain. Saya pengen Assalamualaikum. diskusi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam perempuan. Saya juga. John, dengerin ya John ya. Dengerin Ya. saya baik-baik. Saya minta kamu sekarang minta maaf atau nanti saya panggil teman saya polisi. Hah? Kamu minta maaf dulu biar kita lanjut diskusi. Soalnya Ya, teman saya WA. Teman Esti. saya WA. Esti. Teman saya WA. Jangan sampai kamu dilaporkan. Kamu minta maaf Esti. saya. Justru saya di sini mengamankan kamu. Justru Esti. saya di sini mengamankan kamu. Kamu Esti. minta maaf dulu. Esti. Iya. Apa? Gak usah dulu dibahas masalah polisi, Kamu minta maaf dulu. Enggak, kamu minta maaf. Jadi teman-teman, jelas. tap player ya. Jadi Ya si jelas John ini saya tadi itu. di awal dia mau menakut-nakuti saya. Dia mau menakut-nakuti saya. Jadi dia mengaku dia polisi. Tujuan dia mengaku polisi untuk menakut-nakuti saya supaya tidak ada lagi atau saya tidak lagi berdiskusi. Ya. Itu tujuannya. Ternyata saya selidiki dia adalah seorang satpam. Ya. Nah, Ya, dia aku menyuruh dia untuk meminta maaf, tapi dia tidak meminta maaf. Saya Itulah katakan, ya. John, kau bukan orang pertama yang menakut-nakuti saya. Sudah banyak bahkan pengacara-pengacara naik ke room saya, menyuruh saya untuk tidak diskusi lagi, menutup kamar saya. Bahkan Ya. banyak pengacara berusaha melaporkan saya, tapi sampai hari ini tidak ada laporannya. Iya. Tidak Oke ada. lah, mantap. Jadi Mantap, John, mantap. nggak usah kau petantang pententeng, nggak usah kau sok jago, sok hebat, sok apalah kau. Padahal kau cuman sampah dan kotoran dunia. Itu tertulis di 1 Korintus 4 nomor 13. Kau itu sampah dan kotoran dunia. Jadi nggak usah kau mengancam-ngancam saya, nggak usah kamu menakut-nakuti saya dengan mengaku-ngaku sebagai seorang polisi. Saya minta kamu sekarang minta maaf, kita lanjut diskusi. Jangan sampai polisi beneran naik loh. Jangan sampai polisi beneran naik. Ayo minta maaf. Esti. Ngapain saya minta maaf sama Estimu. Esti. Apa? Ngapain saya minta maaf samamu? Kenapa rupanya kalau ku bilang kayak gitu? Ada masalah? Saya nggak menyuruh kamu minta maaf sama saya. Minta maaf karena kamu sudah menghina institut kepolisian. Enggak ada itu. Nggak ada. Kamu ini mengaku-ngaku polisi. Itu kamu sudah menghina. Enggak ada itu. Loh kok nggak ada? Kamu kira kalau kamu mengaku-ngaku polisi kamu tidak menghina itu namanya? Bukan. Asal kamu tahu ya, asal kamu tahu ini disiarkan juga di YouTube. Iya. Dan seluruh dunia menyaksikan kamu itu mengaku polisi hanya untuk menakut-nakuti saya supaya saya menutup komal saya. Coba. Nggak ada Dan itu. saya pribadi bisa melaporkan kamu. Saya Ya. pribadi. Nggak, Iya aku jelas. bilang, Saya jangan, melaporkan Esti, kamu dengan jangan tuduhan. dilaporkan. Saya bisa Ngapain melaporkan kamu dilaporkan? dengan tuduhan pengancaman. Ya, Oh, pengancaman. pengancaman. Karena kamu mengaku-ngaku polisi, menakut-nakuti saya, menakut-nakuti sama dengan pengancaman. Kamu bisa saya laporkan. Ya udah Bang John, minta maaf aja tinggal gampang. Seperti Iya, kamu susah tadi bilang kali. Kamu polisi. Kamu minta maaf. Kenapa susah banget sih? Tinggal bilang minta itu maaf. Kalau aku itu bukan takut aku minta maaf. Ngapain minta maaf saya Ya udah semacam tinggal itu minta aja saya maaf. minta Kamu maaf. salah. Kamu Salah satpam. apa? Kamu udah bilang aku ngakui polisi. Nah, Kak Hesti cuma minta kamu minta maaf. Clear. Kan Iya, kenapa kita saya lanjut kalau diskusi. polisi atau satpam? Kenapa di situ? Karena kalau dia Beda lihat dong. saya satpam ya udah. Satpam sama Satpam polisi saya, beda jauh. Mulai ngeles. Diskusi Mulai dulu kita ngeles. Esti, gue diskusi dulu kita. Ya udah diskusi lagi kita apa diskusi Kak kau? Hesti. Halo, Kak Melody. Aku izin naik tadi ke atas, pingin menjelaskan ya. sama yang namanya Nob. Diskusi dulu kita. Kenapa Ngapain? dia bilang kita menyembah batu? Oh, gak usah Aku diladenin pingin- dulu Kak aku Melody pingin si netizen menjelaskannya. baru itu. Ya gak usah nanti aja. Enggak, biar netizen. dia pengetahuan juga sama si John, jangan Enggak. bilang kita menyembah batu. Ya kan? Biar biar saya aja dulu, saya bentar ya. Silakan John, kamu diskusi apa? Minta naik Bang Faras. Oh gini loh. Gak ada Bang Faras di sini. Aku, Iya, silakan. Aku tanya. Aku nanya. Nanya apa kau?
kenapa kita itu saling berdebat-debat masalah agama. Oke. Seharusnya kita itu menunjukkan bahwasanya kita itu agama itu yang terutama, itu yang pertama di dalam hidup kita ini agama. Makanya jangan kita saling menjelek-jelek. Agama yang mana yang benar itu Oke, aja. saya jawab ya, saya jawab dulu. Bentar dulu Bang Ali, nanti saya lemparkan ke saudara Iman. Saya mau diskusi, pengen diskusi 1 jam aja, 1 jam. Saya pengen diskusi. Soalnya tadi di rumahnya Bang Faro saya diam aja, jenuh saya. 1 jam aja saya orang diskusi. Kristen maupun Dengar Bang John, Bang John, Bang bisa diam nggak? Bisa diam nggak sebelum lempar kau ke bawah? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Macam Bisa diam betul nggak? aja kamu nih John. Bisa Bisa diam diam nggak? nggak kau? Pak, pengalaman aja loh Pak, pengalaman saya aja loh Pak. Ya, sini Bang John tadi kan mengatakan apa sih kenapa kita bahas-bahas diskusi, ya kan? Cukup dengan kita imani agama saja, ya agama kita masing-masing. Jawabannya sama sebagaimana untuk apa Anda mengaku-ngaku polisi. Nah, mampus kau kan? Mampus kau kan? Untuk apa kau mengaku-ngaku polisi? Mampus kau. KST. Nah, apalagi? Beda. Kok beda pula? Ini kan masalah agama. Kita itu kan cuma seloro aja tadi. Kan gitu loh. Seloro. Iya lah. Seloro. Takut kau kan? Bawa seloro kau kan? Takut kau kan? Ya, kan Kau bahas seloro, orang ini nggak tahu. Kau bahas seloro, orang ini nggak tahu. Aku dan kau yang tahu seloro. Iya, Pak. Baga-baga kita, Pak. Orang yang dibawa Udah, seluruh dan kau yang tahu minta seloro. Memang betul loh saya bilang, Pak. Iya, Ngapain tapi nggak ada kita? yang tahu seloro. Yang tahu seloro itu aku dan kau. Pak, ngapain kita berdebat-debat gitu? Ya udah, Kita kadang ini aku malu. jawab ya. Udah aku jawab dengan benar nih Bang John. Udah aku jawab dengan dengar. ribuan Ya udah orang diam lah biar ku jawab. Lagi bicara kau diam lah. Diam lah, Nanti biar aku mau jawab, jelaskan diam. semua sama kau. Iya, Diam. Kak. Oke, Kak. Oke. Kenapa terjadi perdiskusian ini? Kenapa terjadi perdiskusian ini? Nanti dulu Bang Naga. Kenapa terjadi perdiskusian ini? Weh Bang Naga. Ayo. Oke, Pak. Oke. Ini Tahan dulu ya. yang ngaku-ngaku polisi ini. Iya. Iya, dia ngaku polisi. Nah, ini kan disiaran langsung kan di YouTube. Jelas ya mukanya ya. Oh, nggak bisa Bang Naga, ada kawannya yang itu, jangan maunya. Ya. Jadi gini, sambil dia dengerin ya Bang John, kenapa terjadi perdiskusian ini? Sendiri aja Bang Naga yang sendiri. Kenapa? Bang, di dalam Bible-mu ada kata Allah, itu nama Tuhan kami. Itu nama Tuhan kami, Bang. Nah, kata Allah itu sudahlah kalian nyolong, kalian salah gunakan. Seandainya kalian mengambil kata Allah, kalian pergunakan dengan baik, mungkin juga kami tidak peduli. Tapi ini kalian salah menggunakan kata Allah itu. Kata Allah A-L-L-H-A-H di dalam Bible-mu itu dipakai, dikatakan bahwa dia beranak dan punya anak. Itu tidak benar, Bang. Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak. Bahkan Allah tidak menghamili Maria, tidak. Nah, salah kalian mengubah kata Allah, mengubah kata Allah yang ada dalam Bible kalian menjadi Elohim, Yahweh. Saya yakin diskusi-diskusi ini tidak ada lagi. Saya yakin perdiskusian ini tidak ada lagi. Kita akan sama seperti kami dengan Buddha, sama seperti kami dengan Hindu, tidak akan ada lagi perdiskusian. Itu dia, Bang. Nah, jadi Bang, dengar bentar dulu, Bang, bentar dulu ya. Jadi Abang, sebenarnya simpel sih Bang ya, simpel banget ya Bang. Kenapa Abang ini keberatan agama Abang dibahas? Seharusnya Abang berterima kasih kepada kami karena kami mau membahasnya. Kenapa saya katakan udah Bang Naga? Kenapa saya katakan berterima kasih? Bang, kami saja agama kami kalau kau bahas ini di komalmu, mau di komal siapa, kau bahas tentang Quran, kau bahas tentang hadis, kami berterima kasih Bang. Enggak mau aku bahas itu agama orang. Nah, yang nggak mau kan kau kan? Nah, kau nggak mau. Lah, lalu bagaimana dengan kami? Kami bahas agamamu, kenapa kau marah? Kami bahas bibirmu, kenapa kau marah? Kau udah nyolong bertahun-tahun aja pun. Nah, terus kenapa kau marah? Kami bahas agamamu kok marah kau? Pasti, aku apalagi ST
Aku punya pertanyaan sama netizen. Siapa yang bisa jawab? Aku kasih 200.000. Pertanyaannya gampang. Berapa kali si John menyebut namaku? Nah, banyak. Setiap dia ngomong ST, setiap dia ngomong ST, setiap dia ngomong ST, setiap dia ngomong ST, ke bawah mimpi kau nanti John. Nah, ngomong. Kak Isti manggil apa? Aku cobalah. Aku jujur ini manggil Ito atau manggil kakak itu aja aku. Kalau aku manggil apa? Tidak manggil lah. Hah? Udah terserah. Ya itulah makanya aku bilang Kak Isti kayak gitu. Tetep layar. Oke, lanjut lah. Kita tetep layar, ama itu Kasti, ama itu kita. Biar kuat roomnya John, soalnya kau nyamar. Iya kan kita. Biar kuat roomnya, tetep layar. Kau nyamar, ngaku polisi. Jadi meriang aku, takut aku John, aku takut, meriang aku. Lanjutlah John. Kalau Kak Hesti mana takut? Bukannya masalah kok mengapai takut-takut. Kita itu cuman apa aja, cuman membuat hiburan kita aja nya. Takut dia hiburan. Tadi gini agama Bang nggak John. boleh mainan. Agama bukan mainan ya. Okay. Jadi begini ya, dengarkan dulu kawan. Pak Hana. Oke Pak Hana. Iya. Jadi gini. Sama seperti kamu tadi dijelaskan sama si Hesti, seorang satpam tapi ngaku polisi. Jadi beragama pun demikian kamu. Iya, pengikut jalan lurus. Diam dulu. Biar aku jelaskan. Kamu mengaku polisi kan? Padahal kamu tak bergaji polisi, ya kan? Kamu tidak digaji oleh negara, ya. Jadi dengar dulu. Yang sebenarnya polisi itu adalah orang yang maktub di dalam suatu institusi yang mendapat gaji daripada negara. Demikian juga agama kamu. Yang mengaku pengikut jalan yang lurus, yang mengaku mendapat jatah sorga, padahal sesungguhnya sorga itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang Islam, di mana hanya Islamlah agama yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Dan jatah sorga itu hanya kepada orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya, baik dengan apapun, sesuai dengan hukum Taurat, hukum pertama. Jangan ada bagimu ilah-ilah lain. Jadi siapa itu? Yang tidak menyembah selain daripada Allah, Tuhan semesta alam, yaitu pengikut-pengikut yang tidak mempersekutukan Tuhannya, yaitu Islam. Daripada Tuhan kamu yang mengaku mendapat jatah surga, tetapi kamu menuhankan anak manusia, yang mana anak manusia bukanlah Tuhan. Dia sendiri mengaku dirinya adalah hanyalah seorang utusan. Yohanes 17 nomor 3. Bahkan dia berdoa kepada Bapa di dalam Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Tetapi kamu, agama kamu menuhankan dirinya. Itu sama saja kamu satpam yang mengaku polisi. Iya. Nah, sama seperti itu ya. Padahal kamu sendiri tidak mendapat gaji daripada pemerintah. Terakhirnya kamu itu hanya mendapat balasan daripada si pembuat agamamu. Siapa si pembuat agamamu? Yang menjadi kreator agamamu siapa? Iblis. Agamamu kan agama iblis. Di mana yang menggoda Yudas itu kan iblis. Tuhan yang mengadili, Pak. Mau agama iblis. Iya, Tuhan yang mana? Tuhan yang tahu, Tuhan yang mana? Saya tanya sama kamu. Tuhan yang mana yang mengadili kau? Sedangkan yang kau tuhankan itu pengadilannya. Yesus mengatakan dirinya di dalam Matius 7:22-23. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan bermukjizat demi namamu? Semua ini dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang tidak melakukan yang seperti Kristen, menuhankan Yesus, memanggil Yesus Tuhan, dan bermukjizat dengan nama Yesus.
Maka Tutup Yesus layar dulu, menjawab, Pak. Tutup layar enyahlah dulu. kamu daripadaku. Aku tidak mengenal Asti, kamu. saya udah Kamu tutup layar, sekalian ya. adalah pembuat kejahatan. Kata sekalian di situ artinya secara global orang-orang yang mempertuhankan dirinya akan diusir dan dijadikan adalah sebagai orang yang membuat kejahatan. Asti, tutup layar Kau bisa dulu. nggak jawab? Apa sih? Tutup layar dulu. Oke lah Pak, ya jelas yang ku bilang tadi yang mengadili itu adalah Tuhan. Karena Bapak bilang Pengadilannya Tuhan- sudah jelas kan? Tuhan mana? Yohanes 5:30. Baca Yohanes kalau- 5:30. Kalau Tuhan Baca Yohanes 5:30. Bang Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. ya. Host, boleh aku tanya sama Bang John, host? Silakan, Mbak. Apa Bang itu, John, Bu? coba nih ya, aku tanya nih ya. Dalam Apa itu, Islam, Bu? nih ya, dalam Islam kami mengimani kitab Ya. Taurat, kitab Ya. Zabur, kitab Injil, kitab Al-Qur'an. Tapi Ya. kenapa kami mengimani bahwasannya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ya. kalian mengimani Tuhan kalian Yesus. Nah, Ya. sementara kami mengimani sama-sama kitab-kitab yang dia terdahulu. Itu gimana? Itu gimana? Coba jawab. Itu gimana? Menurut Bang John. Ya, gimana tadi agak apa kitab yang lama? Gini, Sejarah yang lama. Abang udah belajar lah ya sejarah tentang agama seluruh dari Adam sampai kalau kami Muhammad ya, kalau kalian mungkin habis di Isa ya. Ya. Nah, udah tahu berarti Musa, Ibrahim, ya kan? Nah, aku bertanya, kami Islam, kami disuruh tetap mengimani Taurat, Injil, Al-Quran, itu kami tetap imanin. Di Al-Quran ada disuruh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kami menuhankan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan? Itu yang mau kutanya. Kenapa bisa beda sementara kami disuruh sama? Kita mengimani kitab-kitab terdahulu. Coba jawab. Menurut dari Abang lah. Ya kan karena kami kan apa beda agama, kami kan agama Kristen, makanya kami menuhankan Yesus karena perjanjian lama, perjanjian Kamu baru kan menuhankan Tuhan yang bertuhan ya. Tuhan benar. punya Tuhan. Tuhan yang Baca punya Matius Tuhan. 11:25. Kalian membenarkan bahwasannya Yesus Baca itu Matius Tuhan. 11:25. Baca dulu Padahal Bibelmu Yesus sendiri. dilahirkan dari Maryam. Coba belajar Bang kitab-kitab semua Bang, kitab-kitab semua. Kami buat diskusi seperti ini supaya para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu sadar, terbuka pikirannya. Begitu Bang. ya kan yang sadar, yang nggak sadar ya. Yang nggak udah, sadar berarti dia tetap, konsekuensinya neraka memegang jahanam. iman dia yang Yang nggak lama, kan gitu. sadar setelah meninggoy konsekuensinya neraka jahanam. Apa kamu mau masuk di dalamnya? Biar aja lah, kan Tuhan yang menentukan itu. Wah, Dia yang sudah mengadili bersaksi itu. dia mau masuk neraka jahanam. Enggak, kita kan aku bilang Tuhan yang menentukan itu, Tuhan yang mengadili itu. Sekarang kita itu masuk surga atau masuk neraka karena perbuatan kita sehari-hari yang kita perbuat, bukan karena agama, bukan. Perbuatan kita sejak hidup kita di dunia, itu yang membuat kita masuk neraka atau masuk surga, bukan Iya. masalah agama. Ya, Kalau jelas menurut agama Yang lah. tertulis di dalam Bible ya masuk surga itu dikatakan di dalam Matius 7:21. Syarat masuk surga itu dikatakan di sana. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan. Di sini ada kata melakukan, artinya ada perbuatan, bukan hanya mengimani, melakukan perbuatan Bapa yang di surga, kehendak Bapa yang di surga. Ya itulah. Melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya, Di surga. kamu pergi ke gereja, berjoget-joget di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja. Apakah itu perintah Bapa? Jika itu adalah perintah Bapa, di mana diperintahkan? Ayo, tolong tunjukkan datanya di mana. Ya nggak ada di dalam Alkitab kami. Di mana Itu yang ayatnya? kami- Di mana? itu Di yang mana kami tertulis? perbuat. Di mana? Itu Di yang mana kami tertulisnya? lakukan. Di mana? Jawab dulu di mana ya? Di mana? Jikrak-jikrak di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja hari Minggu itu di mana? Bang Tertulisnya John, di mana kamu perintahnya? baca kitabmu nggak sih Bang John? Efesus 5 nomor 19 bilang John. Pas itu Efesus 5:15 kata Bapak. Tertulis apa Kolose tertulis 3 di situ? nomor 16. Apa tertulis di situ? Coba bacakan. Nggak ada apanya sini Pak. Saya lagi di apa ini di lapangan patroli. Tahu nggak John siapa penulisnya itu? Siapa buku kitabnya siapa itu? Siapa Tahu Pak, penulisnya? nggak tahu.
Nggak tahu saya, Nah, Pak. saya kasih tahu kamu. Nah, itu Iya. penulisnya Paulus. Kitabnya Paulus Oke lah. itu. Oke, Pak. Oke, nggak Nah, apa-apa. ketika Pak. kamu Oke, Bang mengikuti John. itu, Hmm. kamu Bang tuh John pengikut tadi Paulus. mengatakan, Ya. oke, saya izin saya izin ntar ya. Bang John tadi mengatakan bahwa yang menyelamatkan Bang John itu bukan agama, tapi perbuatan. Pertanyaan benar, saya, perbuatan. apa yang Bang John sudah lakukan? Kalau aku banyak perbuatan saya yang nggak bagus. Iya Pak. Iya Pak, satunya Pak. Perbuatan apa yang Anda lakukan Anda dijamin masuk surga? Bukan. Apa perbuatannya? Kitabnya tuh mengajarkan perbuatan yang untuk masuk surga, bukan agama gitu ya. Perbuatan apa? Perbuatan apa? Oi, perbuatan apa? Kalau kita itu kan kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita itu sebenarnya manusia ini nggak ada yang sempurna. Cuman Enggak, aku nanya perbuatan apa? Bang John, perbuatan apa yang abang lakukan sehingga abang menjamin atau yakin abang masuk surga? Perbuatan apa? Oh, aku tahu. Perbuatan menyamar jadi polisi, ya kan? Ya kan? Perbuatan menyamar jadi polisi dijamin masuk surga, ya kan? Iya kan? Itu ada loh, perbuatan menakut-nakuti orang, ya kan? KST cantik. Apa lagi? Bukan itu, Fanga. Bukan itu, KST. Terus perbuatan yang mana? Gini, perbuatan yang kita mana? ya. Perbuatan kita ya. Oke. Satu, jangan kita menghina orang, jangan kita membunuh orang, jangan kita melakukan Tuhan kamu aja ada karena dibunuh. Kamunya Tuhan karena dibunuh juga. Jangan kita menggunakan Kau orang. langgar juga, nyabut Tuhanmu mati kan, dibunuh kan. Jangan kita Jangan membunuh, kamu bilang kamu beragama karena dibunuh. Jangan kita Tuhan kau karena dibunuh itu. orang. Itu loh, pasti. Bang John, di Islam walaupun dia baik tapi dia tidak mengakui dan mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tetap masuk neraka. Itu di Islam. Makanya kami di Islam ulangi tadi. Di Islam walaupun dia berbuat baik, banyak sedekah atau apapun, kalau dia tidak mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taalanya sebagai Tuhan, dia tetap masuk neraka. Makanya di Islam itu perlu ucapan syahadat. Udah jelas itu. Ketika dia membuat kayak gitu, ketika dia membuat seperti itu, kebaikan itu udah jelas dia Tuhan dia yang diimaninya, bukan siapa-siapa. Udah jelas itu. Itu yang ngomong memang sama aku Melody loh, bukan aku. Bang John. Ya, Kak. Aku yang ngomong. Iya. Dalam Islam maupun dia berbuat baik sekalipun dia tidak mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhannya, dia tetap masuk neraka. Udah jelas imannya itu, KST. Dia itu udah jelas Melody yang ngomongnya sama aku, Bang John. Ngomongnya sama Melody, aku. KST pula, KST. Ngomong. Kenapa Melody yang ngomong, Melody aku diam. Aku yang ngomong, Bang John. Oke. Nah, dalam Islam seperti itu. Makanya Islam itu perlu syaratnya masuk Islam syahadat. Iya, aku ngerti. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Itu dia. Kan mantap. Jadi itu kalau di ajaranmu dibilang nggak ada agama sebagai penghakim terakhir, yang penting berbuat baik aja kita masuk surga, kayaknya lucu ya. Kita Kenapa umat lucu? beragama loh. Kita umat Kenapa beragama lucu? loh. Kalau begitu kamu nggak usah punya agama dong. Kalau kamu bilang seperti itu, hanya karena perbuatanmu baik kamu masuk surga. Tapi perbuatan yang mana yang masuk surga ini, perbuatan apa lagi? Orang yang masuk surga tertulis di dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam surganya Allah, dan enggan beriman maka nerakalah tempatnya. Itulah itu Bang Jackman noise ya, saya mute kan dulu ya. Itulah indahnya Islam. Di Islam tidak dikatakan
Orang-orang di Islam tidak dikatakan orang-orang pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Yesus masuk surga, tidak. Di Islam dikatakan orang yang beriman. Kenapa dikatakan orang yang beriman? Karena Allah tahu ada hamba Allah bernama John. Dia pernah menyamar jadi polisi untuk menakuti si Esti. Itu di KSD. Itu lagi ya, KSD yang cantik itu lagi di bawah. Jadi si John ini Allah tahu si John ini anak baik. Allah tahu si John ini anak baik. Hanya saja dia salah jalan. Dan si Esti ini walaupun ditakut-takutin, dia berusaha menyampaikan kebenaran kepada John. Mana tahu mungkin besok atau lusa si John ini akhirnya sadar. Ternyata yang Tuhan kasih anak orang. Salah anak orang. Sadar dia. Dan ternyata seminggu kemudian si John ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin. Nah makanya di dalam Al-Quran, sebentar dulu Bang John, di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang beriman. Nah, yaitu takutnya kau nanti tiba-tiba yang tadinya kau menduakan Allah akhirnya menuhankan Allah yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Nah gitu Bang John. Jadi saranku Bang John, saranku kalau kau mau menyamar yang kau bilang kau pengikut Yesus padahal kau pengikut Paulus, silahkan. Tapi jangan lagi kau menyamar jadi polisi ya, jangan demikian. KSD itu dah. Apa John? KSD. Tapi aku mau Islam ya. Tapi aku menikah sama orang Islam, perempuan Islam. Nggak mungkin nanti. Ini ku jawab Bang John. Dengar ku jawab ya. Aku mau. Aku udah ketemu poinnya. Aku nggak bego kayak kau. Udah ketemu aku poinnya. Udah denger dulu ini ku jawab nih. Aku udah ketemu poinnya. Aku nggak bego kayak kau. Udah dengerin. Hidayah. Bentar Bang John. Yang namanya hidayah kita tidak tahu. Namanya jalur hidayah kita tidak tahu. Bisa dalam pernikahan. Jangan hina orang yang mendapat hidayah di jalur pernikahan, jangan hina. Karena kita tidak tahu, mungkin jalur itulah dia bisa luluh hatinya. Nah, dengar nih Bang John. Dengerin baik-baik. Sebaik-baiknya kamu menerima Tuhan yang sesungguhnya adalah dari hatimu yang ikhlas. Oke. Begini Bang John. Seandainya ada wanita cantik beragama Islam. Kau tertarik, lalu kau ingin menikahinya. Kau pindah agama masuk Islam. Kita tidak tahu Bang John. Sewaktu-waktu wanita yang kau cinta ini menyakiti perasaanmu. Ya janganlah KSD. Nah, ini kita misalnya sebagaimana kau pernah menyamar jadi polisi, perempuan ini bisa jadi menyamar jadi polisi. Jangan dibahas polisi dulu lah. Bang John, aku juga bilang nih, aku mau menyampaikan. Takut lupa saya saya. Dengerin Bang John ya. Nah, saya dengerin Bang John. Bang John diam dulu biar ketemu nih. Nah, nanti takut Bang John. Takutnya wanita yang kau cinta ini menyakitin perasaanmu sehingga kamu ternyata Islam begini, kau menyalahkan Islam itu padahal yang salah adalah manusianya. Nggak boleh itu dia. Kayak gitulah Kasti. Nggak boleh kayak gitu. Artinya Bang John, jika kamu mau di jalan yang benar, mau menjadi dari yang tersesat kembali menjadi orang yang tidak tersesat, maka lakukanlah akalmu, gunakan hatimu, gunakan perasaanmu, pakailah logikamu. Betul, iyalah Kasti, betul. Jadi Bang John, ku tengok kau orang baik, walaupun tadi kau sempat nakut-nakutin aku. Iya. Makasih Kasti. Kau orang baik. Iya. Oke, makasih. Sayangnya Bang John, aku udah tua. Kalau masih muda, aku maunya aku menikah sama kau. Betul Dani, betul. Iya betul, karena aku udah tua Bang John. Aku sadar diri. Aku cocoknya jadi kakakmu John. Jadi John, ini John ya. Saya kasih tahu nih contoh lah John ya. Biar kamu pinter nih ya. Dengerin nih John. Nih, ini saya mengandung lah ini ceritanya. Saya mengandung. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Selama saya gadis, saya nggak pernah.
Tiba-tiba Allah mempercayai saya untuk mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua. Ini mengandung utusan. Padahal di dalam Bible dikatakan kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua, yaitu Yesus. Ini mengandung. Nah, Yesus ini dikirimkan atau diutus oleh Allah, ditaruh dalam kandungan Maria untuk menjadi utusan menyampaikan suatu kebenaran kepada orang Israel. Nah, lahirlah anak ini. Lahirlah. Digendong. Diam ya nak, diam nak. Anak yang lahir ini, anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang suci, yaitu Maryam. Tidak akan mungkin dia mengandung Tuhan, tidak akan mungkin dia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin. Nah, yang dikandung seorang Maria adalah seorang anak yang suci bernama Yesua, yaitu Yesus. Nah, jadi bang, orang yang dilahirkan itu tidak mungkin Tuhan. Kalau kau mengatakan, kau masih ngotot mengatakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan, bang, lebih hebat lagi John, lebih hebat lagi Ultraman. Ultraman adalah sebuah film kartun. Macet. Kok macet? Enggak. Kenapa? Apa kok bagus kok jaringannya. Ultraman lebih hebat daripada Tuhanmu. Ultraman pada saat dia ingin membasmi monster-monster, dia tidak harus dilahirkan. Dia tiba-tiba datang Ultraman. Ultraman, John si mete-mete, lenyaplah kau dari dunia ini. Nah, kalau dia untuk membasmimu John, itu dia. Sementara Yesus yang kau katakan Tuhan, ada di dalam kandungan. Lahir. Gitu. John, masih aman jantungmu John? Kira-kira bisa dipahami Bang John? Tunggu dulu, pingsan anak orang. Atau jangan-jangan dia lagi ke Mabes Polri? Mungkin dapat ilham dia, Kak Nes. Enggak, aku curiganya dia ke Mabes Polri. Jangan ke Mabes Polri, kau ke Poltabes saja, Poltabes. Polda Sumut, John. Ayo Bang John, apa tanggapanmu? John, aduh mampus kita ke Mabes Polri dia nih, aduh, bahaya nih, bahaya. Kalau sampai dia ke Mabes Polri melaporkanku, aduh. Macet. Tadi kau bilang seloro, John. Tadi kan kau bilang kau seloro kan, John? Aku seloro loh. John. Ayo Bang John. Janganlah kau laporkan aku ke Mabes Polri. John, aduh bahaya nih. John, ke Mayor Teddy aja kau laporkan aku, jangan ke Mabes Polri. Mayor Teddy. Kebetulan aku suka sama beliau. Kau kenalkan dulu aku sama Mayor Teddy. Kau kenalkan. John. Oh mampus, pingsan orang. Aduh, ke Mabes Polri dia nih, weh. Aduh mati. Halo. Di mana kau John? Tep lahir, weh. Di mana kau John? Mampus kita. Mati. John. Pura-pura budak ya. Enggak, itu Bang Jeman, dia ke Mabes Polri melaporkan aku. Aduh, mati kita. Aduh, harus kusiapkan ini narasiku. Nanti ditanya-tanya aku nih, Aduh, mati kita. Aduh, jawaban apa yang harus kuberikan? Andaikan kau datang kembali, John. Mampus kita. Dia mau naik pangkat, dia bintang 5 dia. Dia mau naik pangkat bintang 5. John, jangan gitulah John. Kita seloro loh. Masa ke Mabes Polri kau laporkan aku. John, aku seloro loh dari tadi John. John, gitu kali kau langsung ke Mabes Polri kau laporkan aku. John, jangan gitulah, sentimen kali kau sama aku John.
Ih, sentimen kali kok, Bak, pingsan kok. Aku baru ngasih teori tentang kandungan, udah langsung kok ke Mabes Polri. John, oh mampus. Ke Mayor Teddy aja, John, ke Mayor Teddy. Kebetulan aku suka dengan beliau. Coba kau pertemukan dulu aku ke Mayor Teddy. John, ih matilah aku mampus. Bang Naga. Kerja kau dulu. Aduh, kita mati. Ke Mabes Polri, aduh, aku gaya-gaya Nikita Mirzani ya, gaya Nikita Mirzani pakai baju, gaya Nikita Mirzani pakai itu ya, pakai baju oranye gini kan, nanti rambut, aku pakai jilbab ya kan, apa, pokoknya aku gini kan nanti ya kan, kayak Nikita Mirzani, ada gini gitu kan, kayak Nikita, kan dia udah ke Mabes Polri dia loh, John. Itu si John Damaskus mau naik lagi, itu si John Damaskus. John, matilah kita. John, aduh, jatuh John. Aduh John, mampus lah aku John. Aduh, mati. Weh, udah lanjut lah weh. Aku mau siapkan kata-kata dulu ya, soalnya si John udah ke Mabes Polri deh nih. Masuklah kalian, aku mau siapkan kata-kata dulu. Kata-kata indah. Apa nanti kira-kira aku sampaikan? Aduh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kabur dia. Salam. Kabur si John. Ini John Damaskus lagi nih, ada si John Damaskus. Kabur si John. Udah berubah lagi Jangan ke Mabes Polri kok ya John ya. Jangan ke Mabes Polri. Jangan John ya. Jangan ya John. Ya. Lagi nggak ada duit aku John. Ya John, jangan ke Mabes Polri. Lagi nggak ada duit aku. Ya. Nanti aja kau laporkan aku nanti ya. Jangan gitu kok John. Lanjut John of Damascus. Lanjut. Jangan nantang polisi, nanti ketangkap nangis. Lah kawanmu yang nyamar jadi polisi buat nakuti aku ya. Iya. Enggak ada yang takut seperti si Rudi Simamora terkencing-kencing. Bentar biar gak keroyokan. Kawan kau yang kabur itu masuk ke sini ngaku-ngaku polisi mau nakutin aku ya. Saudara mungkin Iman aja dia menyiapkan data-datamu. Kau nyalakan saya, sementara saudara Iman kamu yang begitu ya. Enggak, makanya dia mungkin aja menyiapkan data-data kau gitu. John, menurut kamu Yesus itu Tuhan atau bukan? Gimana? Menurut kamu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjelma jadi manusia. Menurutmu Muhammadnya jelmaan manusia. Menghujat kalian itu. Memang ini. Dengan kamu dikatakan dia menjelma menjadi manusia, berarti dia adalah Tuhan yang menciptakan Maria, terus menghamili Maria, terus yang lahir kan dia punya gitu. Kuasa. Aduh, kuasa untuk biadab gitu. Mana moralnya itu? Padahal mana moralnya itu? Berarti dia itu biadab lah. Satu-satu apa? Ini keroyokan kenapa ada? Oke. Sportif dong. Berarti John kamu kan batu harus kalian kerumun, kalian keroyokin, jangan gitu. Datanya, mana datanya? Islam menuhankan batu. Kalau aku bisa membuka data di dalam Kolose 2 nomor 9, Yesus itu secara jasmani termasuk buah pelernya itu ya, kepenuhan roh ilahi. Yang jelas kalian mempertuhankan Yesus secara jasmaninya memiliki batu peler. Nah, Kristen itu menuhankan batu peler ya, jelas. Itu datanya jelas ya. Kolose 2 nomor 9. Ya kan? Ya itu, kalau kami mana datamu mengatakan kami menyembah batu? Mana datanya? Muhammad menyuruh kalian. Mana datanya? Data dulu, jangan congok. Kau fitnah, inilah yang membuat kalian terkencing-kencing saat digerebek. Data nggak punya, ya kan? Data nggak punya. Itu mau tanya dulu, yang membuat kalian terkencing-kencing saat digerebek, dilaporkan. Karena kalian tidak punya data, menghujat kalian. Aku mau ngomong sama si Saif Pasar Ribu dulu. Tadi kamu bilang apa John? Tadi kamu bilang apa? Coba pelan-pelan. Tadi kamu bilang apa? Kau menyembah Muhammad juga atau enggak? Ya, enggak. Berarti kau enggak menghormati dia.
Dengar ya, dengar. Kalau Definisi menyembah itu apa? Dengar dulu, kalau kami menyembah itu Kan menyembah, orang kau tanya definisi. Ya, Satu-satu ngomong lo bang, biar gak ini. Satu-satu Bang Ali, Gak jelas. nanti rum Sisa kan lagi nanti ngomong. rumnya. Bang Kau yang Ali ini bandel kali menyembah, dibilangnya. kok orang lain kau tanya. Itu yang perlu kau klarifikasi. Iya, satu-satu aku lagi Kau yang ngomong mengatakan sama menyembah, Sisai. bukan kami yang menyatakan menyembah. Nggak ada kami menyembah Muhammad. Kau Aku mengatakan ngomong menyembah. sama Sisai, kok Definisi kalian menyembah, kau ngoceh, tanya satu-satu definisi kenapa? menyembah. Hesti Kau gimana sendiri yang diturunkan aja menyatakan nih? kami menyembah Muhammad. Terus kau tanya apa definisi menyembah? Hesti, Gila kau yang diskusi. Bokir, ini turunkan aja Bang Alinya satu-satu. Kenapa kau? Saudara imanku itu Kenapa kau bang. ngatur? Saudara imanku itu. Kau yang kalau bisa kau yang diturunkan. Nyantai, jangan kepanasan lah. John, kenapa kamu panas? Aku aja diam ketika dia ngomong, John. Masa kamu yang emosi? Santai Iya, tapi aja. aku mau ngomong sama kau, bukan sama dia. Dia nggak ada ilmunya Udah, itu. tadi kamu bilang batu. Coba kamu buka Kisah Para Rasul 4:11. Kan saya tanya kau malah balik Tadi kan nanya. kamu bahas Gimana tentang sih? masalah batu. Nah, sekarang siapa nih batu ini? Siapa yang menyembah batu ini sebenarnya? Iya, kalian kan disuruh Muhammad menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nggak ada di negeri Mekah. Biar ku tahu kok ya hadisnya. Apa kata? Saya mau tunjukkan data dengar sama dulu, kamu biar ku kamu kasih pintar. tahu kamu. Bentar, biar ku tahu. Ketika sahabat Saya bertanya, aja yang menyumbang. dengar dulu. Ketika sahabat bertanya, ya Ya Rasulullah, udah, jangan bagaimana panas dong. cara- Aku lagi puasa ini. La haula quwata illa billah. Nah, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendekat dengan Allah itu harus di kota Mekah maupun di kota Madinah? Kata Rasulullah apa? La. Disambut Rasul lagi. La yaqrabu yaqudul abadu bi rabbi wa wasajidu fa akhtiru duha. Seorang hamba yang dekat dengan Allah itu bukan dia harus di samping Ka'bah maupun di kota Mekah maupun di kota Madinah. Tapi seorang hamba yang dekat dengan Allah itu sebagaimana Rasulullah bersabda tadi, aqrabu yaqudul abadu bi rabbi wa wasajidu fa akhtiru duha. Seorang hamba yang dekat Allah tuh dia bersujud dan berdoa. Fa akhtiru doa. Maka perbanyak berdoa. Begitu ketika orang Islam, seandainya kalau dekat dengan Allah tuh harus di kota Makkah maupun di kota Madinah, tentu nggak semua umat Islam tuh dapat ke sana pergi. Sudah, kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena itulah bentuk keadilan Allah dimanapun umat Islam, bagaimana cara dekat dengan Allah itu, maka ketika itu dia bersujud dan berdoa. Bukan kayak di Kristen, harus dia pergi ke sana baru nampak dia Tuhannya. Kalau nggak ke sana nggak nampak Tuhannya. Di Islam tuh nggak begitu. Jadi menurut literasi sejarah, batu Hajar Aswad yang mereka hujatkan atau hujahkan bahwa kita menyembah batu. Hajar Aswad itu pernah nggak ada di Mekah. Gantian Pernah ya, dicuri. biar aku tunjukin Ya, data ya. pernah nggak ada di situ. Kami nggak. Ini saya tunjukin nggak data beribadah. boleh sama Kami Sisai. nggak harus memindahkan Ini tempat kenapa sujud nih orang kami. kok kepanasan? Iya, aku harus menjelaskan dong. Aku mau sama Sisai Subhat dulu. kamu nanti itu, sabar aku giliran nggak perlu kamu. Aku nggak perlu kamu. Ya, aku nggak butuh kamu. Ya, aku butuh Jadi aku harus orang-orang gimana dengerin dicerahkan kamu? dengan pertanyaan kamu itu yang harus Saya diklarifikasi lebih dan nyambung dijawab. ngomong sama Ya, Sisai. diam kamu di situ diam. Nggak perlu Panas kamu ya, yang ya atur udah, aku okomal. diam ya. Kamu diam. Jadi gini ya, Islam itu tidak ada diperintahkan untuk menyembah batu. Islam itu tidak pernah ada suatu literasi atau satu ayat di dalam Al-Quran yang mempertuhankan batu. Pernah suatu kejadian bahwa batu Hajar Aswad pernah dipindahkan atau dicuri orang. Namun orang Islam tetap bersujud ke arah Ka'bah. Karena itu yang menjadi runutan atau tuntunan syariat, melakukan sujud, melakukan ibadah sholat menghadap kiblat, yaitu Baitullah, Masjidil Haram. Ya, jadi tidak ada yang mempertuhankan Ini batu. kan nggak disuruh menyembah Allah. Bentar John, biar saya tambahin. Ini saya sama apakan orang Islam datanya. John, sebelum sebelum arahnya ke Ka'bah, sebelum arahnya ke Masjidil Haram, pertama kali itu adalah kiblatnya Masjidil Aqsa. Paham John ya? Makanya dua masjid ini adalah masjid yang paling penting di umat Islam. Makanya umat Islam tuh mempertahankan Masjidil Aqsa. Tapi gini, Bang Sai, di ini kan ada tertulis nih. Di An-Naml 2791. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah.
yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termaksud orang-orang Muslim. Kan tidak ada disuruh menyembah Allah. Tuhan negeri Mekah itu Allah Subhanahu wa taala. Paham gitu. Gini John, kenapa disebutkan begitu? Karena setiap nabi ataupun utusannya diutus pada negeri itu. Ketika Nabi Ibrahim diutus di waktu itu, ketika Nabi Ismail diutus pada bagian itu, memahami bahasanya. Begitu. Nah, kenapa? Ada nabi itu sama ya, John. Coba satu-satu biar semuanya paham gitu. Biar semuanya paham satu-satu. Ya, John, aku tambahi ya. Kenapa dibilang Tuhan negeri Mekah? Karena Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad itu diturunkan di Madinah, di kota-kota sana. Makanya dibilang seperti itu. Jadi Tuhan itu bukan Nabi Muhammad, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan kami. Gini aja. Begitu John. Iya, tapi kan itu kan Allah kan bayangannya. Dengar kenapa kami umat Islam menghadap itu yang kiblat itu batu. Tuhan kalian itu kan Muhammad. Allahnya kan cuman bayangannya, bukan begitu ya? Nah, Muhammad gini, itu kekasih Allah, utusan Allah. Bentar, Mbak, jangan ke situ, nanti di framingnya, Mbak. Gini, John. Nggak bakal framing. Kita kan diskusi secara sehat ya. John, bentar dulu. Kamu bertanya. Makanya ketika kalian dibalikin, kalian marah. John, Allah tidak terlihat maksud kamu kan? Nggak ada menampak wujudnya. Nah, jangankan di Al-Quran, kita ambil ke Bible juga dapat. Bahwasannya Tuhan itu di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan itu sangat besar. Tidak dapat dilihat jangka mata manusia. Apa biar supaya kita tuh mengetahui bahwasannya ada Tuhan. Itu kebesaran. Oke. Tuhannya mereka juga di dalam Mazmur 5 nomor 7. Satu-satu dulu dong. Mazmur 5 nomor 7. Tuhannya mereka Yesus sendiri melakukan sujud, mengarah kepada bait Allah. Yesus sendiri melakukan sujud mengarah ke bait Allah, tertulis di Mazmur 5 nomor 7 atau Mazmur 138 nomor 2. Silakan dibaca di sana. Di Bibelmu sendiri kamu baca. Apakah dia menyembah atau menyembah kepada bait Allah saat dia melakukan sujud menghadap bait Allah? Baca Mazmur 5 nomor 7. Sujud itu apa artinya Bang Ali? Baca, kami juga sujud. Iya, tapi artinya Abang tahu kami tidak menyembah, kamu yang mendefinisikan menyembah. Kami bersujud, bukan melakukan penyembahan. Ya harusnya Abang jangan asal sujud. Berarti Tuhan kamu kalau kau samakan, Tuhan kamu pun bersujud kepada bait Allah. Kamu menyamakan sujud itu dengan menyembah, berarti Tuhan kamu menyembah kepada bait Allah. Di Mazmur 5 nomor 7. Iya. Makanya Abang tahu sujud dulu artinya Yesus juga adalah Abdillah atau hamba Allah. Iya, karena tapi dia bukan disebutkan di Bible, dia disebutkan sebagai hanya hamba Allah. Hamba Allah. Kalau di Kristen, kalau dia nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan aku, coba jelaskan di Yohanes 3:16 ini. Coba jelaskan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Coba jelaskan. Poinnya di mana tuh? Poinnya Tuhan kamu punya Tuhan. Poinnya Tuhan kamu juga menyembah kepada bait suci. Bait Allah. Mazmur 5 nomor 7. Jadi kamu yang mengarang-arang tadi mengatakan kami menyembah. Saat Yesus saya tunjukkan bersujud kepada bait Allah, saya tunjukkan di Mazmur 5 nomor 7. Kamu menyatakan dia sujud, berbeda dengan sujud dengan menyembah. Kamu yang menyatakan menyembah, berarti Tuhan kamu menyembah sama dengan sujud. Berarti Tuhan kau juga bersujud kepada bait Allah, berarti juga menyembah bait Allah.
Iya, bukan Allah SWT. Ya, Allah SWT itu tahu nggak kau apa itu SWT? Maha suci, Iya. maha tinggi, maha besar ya. SWT Iya, itu jadi bukan subhanahu ketuhanan kalian. wa Wa ta'ala. ta'ala. Bukan Maha segalanya. kotor, maha najis yang lahir daripada selangkangan Maria yang didefinisikan sebagai Tuhan yang biadab, yang akhlak tak punya moral, yang menghamili Yang ibunya terkutuk. dan lahir sebagai Sabar, anak sabar manusia. Bang Ali, sabar. Ini bulan puasa loh. Iya, Tuhan kau itu Bang Tuhan Ali. biadab, nanti ya. puasanya Bang Ali, batal. izin Bukan Allah Subhanahu wa taala. izin Benar, tali Bang bukan Ali. Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kau itu Tuhan yang biadab, yang harus Terserah menghamili, abang yang menciptakan berdosa itu, Maria, Bang. terus menghamili Maria, terus yang lahir dia. Tuhan biadab macam itu, nggak punya Ya moral. udah, aku diam aja dulu biar Bang Ali dulu ya yang ceramah ya. Enggak, diskusi luar aja, John. Gini, John. Nah, tadi Aku nggak menghujat, ya, aku nggak menghujat. Yesaya 54 nomor 5. Berbahagialah engkau hai wanita yang tidak memiliki suami, karena yang menjadi suamimu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Lalu di dalam Yohanes 1:14 firman itu yang adalah Allah. Firman Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu firman itu Allah itu menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Nah, di dalam Yohanes 1:14. Nah, Yohanes 1, bagaimana caranya? Dia ciptakan Maria, lalu dia buntingi Maria, lalu yang lahir dia. Itu dia. Terus kalau aku tanya Maka sekali dia lagi sama mengatakan Bang di Ali. dalam Yohanes 10:30, Yesus mengaku dirinya aku dan Bapa adalah Nah, ini satu. udah gawat ini. Ya, gawat kan? Ya Betul. data itu, data itu, Nah, data itu. Iya, semua itu. marah-marah. Oh, Nggak John, boleh tadi marah. kamu Data semua itu. masalah batu kan, John. Nah, kita lihat siapa di sini yang batu. Apakah yang kamu sebutkan tentang Islam tadi? Nah, di sini batu, John, dijelaskan, John. Nah, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kamu sebenarnya menghina Tuhanmu sendiri. Bukan menghina, cuman pemahaman kita aja yang beda. Loh, ini nggak bisa baca. kan? Makanya kamu memaksakan orang tadi menyembah sujud, Bukan kamu bilang memaksa, kamu menyembah. tapi kalian ini Kami memang sujud, ada kamu data. bilang menyembah. Itu persepsi kamu kan? Saya tunjukkan Jadi kalau data ke loh. definisi persepsi kamu yang menyatakan sujud itu dengan menyembah, menyamakan sama, maka Yesusmu Iya. itu yang bersujud ke arah bait Allah di dalam Mazmur 5 nomor 7 sama dia menyembah bait Allah. Apakah dia mempertuhankan bait Allah? Kalau menurut kamu itu sama, maka Tuhan kamu juga mempertuhankan bait Allah. Nah, stroke loh Bang, marah-marah. Bang John, kami tuh nggak menyembah batu, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gini aja, Kalau John, memang cari satu pengarangnya ayat, begitu ya John. sudah. John, Ngapain cari marah-marah satu coba? ayat. Kalian jangan buat narasi kami menyembah batu. Benar, John, dengar. Iya, Juan Hasan. Sekarang begini, ya bentar dulu. Kalian marah. Ya, aku anggap Tuhannya orang Kristen itulah yang menciptakan Maria, yang menghamili Maria terus yang lahir dia. Karena Yohanes 10:30, Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 14 nomor 9, dengan melihat aku kau telah melihat Bapa. Jadi jelas dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, kata si John tadi. Nah, jadi kalau dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka definisi yang aku bawakan tadi, narasi yang aku bawakan tadi memang samalah seperti pengakuan mereka. Ini penjelasannya. Nah, di mana moral tidak punya, akhlak tidak ada. Ya, tidak ada ajaran kebenaran yang bagi ajaran-ajaran yang tidak mengajarkan akhlak yang mulia. Ya, bicara abang aja seperti orang nggak sekolah. Gitu. Nggak sekolah gimana? Kamu Ya tadi kan? kan mendefinisikan Kenapa sama marah-marah? seperti pemikiran kamu. Kami bersujud ke arah Ka'bah, kamu katakan Ya kami sudah, menyembah batu ya Ka'bah. sudah. Nggak Kami usah menyembah marah Tuhan di yang bulan negeri puasa. Mekah. Itu kan definisi kamu. Ya, Saya giliran ikuti dibalikin definisi marah. kamu. Udah Bang Ali, Saya biar ikuti aku pola aja yang ngadepin dia berpikirmu. Bang Ali. Kalau mental nggak tahan, jangan Iya, Coba, kamu yang coba. mentalnya nggak tahan. Coba, saya, coba, saat coba, saya Bang John. katakan, Apa yang mau kamu Tuhan tanyakan? kau itu biadab. Tuhan Nah, kau Ya tak sudah, punya aku moral. udah nggak mau Nah, diskusi kan? lagi lah, udah nggak kondusif. Iya. Bang Ali, bentar Bang Ali. John, Udah nggak coba kondusif cari ya. satu ayat, Bang. John, coba saya cari satu ayat di Al-Quran tentang masalah kami mengatakan kami menyembah Tuhan Ka'bah. Lah, di Quran memang tidak ada. Emang kamu tahu arti Quran? Emang semuanya gini.
Israel. Quran itu kan menjelaskan Yesus semua. juga sujud mengarah ke bait Allah di Mazmur 5 nomor 7, Mazmur 138 nomor 2. Ya udah, aku turun Bang Yesus Ali, ya. melakukan sujud kepada bait Allah. John. Berarti dia Masuk bertuhan lagi. kepada bait Kalau Allah loh. diskusi. Dia memiliki Tuhan itu. Kamu baca Bibelmu, baru naik Aku mau tanya sama si saya dulu. Katanya Al-Quran menjelaskan segala-galanya ya. Gini loh Bang John. John. Paham nggak maksud aku? John. Di mana satu Bibel juga ayat menjelaskan segala-galanya. Tadi aku mengutip Bibel. Iya. Bibel menjelaskan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang biadab. Ya Jangan kan? begitu, Bang. Tuhan yang kena, makanya di Wahyu 5 nomor 6 Itu namanya dia udah diwujudkan penghujatan, terlihat hati-hati sebagai loh. seekor binatang yang bertanduk 7 Abang itu bermata udah menghujat 7. loh. Ada di Bibel, aku nggak menghujat. Tertera di sana, Iya, aku melihat kamu di bilang tengah-tengah Tuhan kami tahta itu di antara biadab. tua-tua itu dan keempat makhluk itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Seekor anak domba ini manusia apa binatang ini? Jelas binatang ya. Kenapa diwujudkan sebagai binatang? Karena perilakunya memang perilaku binatang. Hanya Karena pemahaman binatang abang lah belum sampai ke yang situ, Bang. menghamili ibu kandungnya. Begitu Lantas saya kan? mengamili ibu Muhammad Hanya siapa? binatang. Karena Tuhan kamu datang dengan cara menghamili ibu kandungnya. Lalu yang lahir dia. Yang mengamili ibu Muhammad siapa Bang Ali? Ya bapaknya lah. Bapaknya lah. Kenapa kau sibuk? Itu Coba manusia, jelaskan bukan datanya. kau. Coba Tidak tunjukin ada kami datanya. menuhankan Muhammad. Tidak ada satu data pun yang Tunjukin mengajarkan datanya kalau atau memang mengatakan bapaknya yang kami Tuhan mengamili. bertuhankan Muhammad. Tetapi kamu mempertuhankan Abdullah. Yesus. Abdullah. Yohanes 13:13 Ya, mana datanya? ya. Kamu Ada menuhankan datanya. Yesus. Jangankan Roma data 14 nomor dari 9. Sudah nyanyi tunjukin ada. boleh. Lukas Boleh 2 nomor ditunjukin. 11. Jelas Boleh semua tunjukin. datanya Ayahnya. bahwa Tuhan kamu itu, Yesusmu itu adalah Iya, Tuhan dia di kan dalam sebagai agamamu. ayah, Roma bukan 14 sebagai nomor mengamili. 9, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Bang Ali, Tuhan santai di dulu, kota Bang Daud. Ali. Nanti Roma rungkat, 14 nomor rungkat. 9. Dengan matinya Kristus telah menjadikan dia Tuhan baik bagi orang-orang mati maupun Mana yang orang-orang benar? yang hidup. Mana yang benar? Mana yang benar? Nah, jadi Tuhan kan? Karena Tuhan itu berwujud hewan di Wahyu 5 nomor 6. Iya. Kenapa wujudnya hewan? Karena memang perilakunya perilaku hewan. Karena hanya hewan lah yang menghamili ibu kandungnya. Paham? Ya sudah, jelasin dulu yang mengamili ibu Muhammad siapa gitu. Kami tidak ada Muhammad yang mengamilinya bapaknya, suaminya. Suaminya. Kenapa kau? Iya. Si Abdullah. Kenapa Suaminya bapaknya? siapa? Abdullah. Kenapa? Tunjukin datanya. Iya, sudah jelas di Sirah Nabawiyah. Ya sudah, tunjukin kalau Iya, memang ngapain dia aku tunjukin benar. sama kamu? Oke, Kami berarti tidak kami yang menjadi poinnya, kami tidak pernah menuhankan Muhammad. Berarti Sekarang kamu nggak Tuhan pernah kau baca ini Quranmu. wajar nggak Tuhan seperti itu? Wajar nggak? Ayo. Iya. Iya, berarti Di dalam Bang Ali, Matius Bang Ali, 1:18 dia menjadi Roh Bang Ali, Kudus Bang Ali, dulu. Bang Ali.